Sonora FM. Sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di FM 102,6 Radio Sonora Palembang. Kebersamaan kita di acara di kesempatan hari ini. Baik, kami mengajak Anda sejenak. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan wawancara dengan salah seorang dokter anak yang ada di Kota Palembang, Dr. Rismarini. Ini terkait dengan penyakit apa yang akan nantinya muncul menjelang musim kemarau. Beliau ada di ujung telepon saat ini. Dr. Rismarini, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri ya, Dokter Rismarini. Ya, sama-sama ya, maghrib batin. Tidak mudik kan? Nggak boleh. Tidak boleh. Dokter Rismarini, ini terkait dengan sebentar lagi kan ini masuk musim kemarau ya, Dok ya. Iya. Penyakit apa yang biasanya akan muncul khususnya untuk anak-anak nih, Dok? Iya. Terima kasih Mbak Endah ya. Jadi bulan Mei, Juni, Juli barangkali nanti Agustus ada puncak musim kemarau ya. Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa suhu akan sangat panas. Kalau suhu panas maka kebutuhan akan cairan juga meningkat. Jadi itu dulu yang harus menjadi perhatian bagi ibu-ibu, terutama untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Ya, berarti bayi-bayi yang mendapat ASI harus lebih sering mendapat ASI. Kemudian yang sudah besar harus lebih sering minum, jangan sampai dehidrasi, kekurangan cairan. Kemudian selain minum, maka kebutuhan akan buah dan sayur juga ditingkatkan, karena buah dan sayur juga sumber cairan juga ya. Kemudian yang harus ibu-ibu tahu juga, apakah bayi dan anaknya cukup mendapat cairan. Maka yang harus diperhatikan adalah jumlah kencingnya. Banyak nggak? Normal anak-anak akan kencing lebih dari 6 kali dalam sehari. Jadi itu yang penting dilihat. Kemudian apakah air kencingnya itu bening atau jadi kuning seperti air teh, pekat dan berbau. Kalau air kencingnya jadi kuning, pekat, berbau, berarti minumnya itu juga kurang, sehingga harus lebih sering diberikan minum yang lebih banyak lagi. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan suhu tubuh yang akan sangat meningkat di musim panas. Sementara penyakit-penyakit yang sering ditemukan pada anak-anak selama musim panas, pertama diare, kedua infeksi saluran pernafasan, gitu, Mbak Indah. Nih untuk diare sendiri, Dok, ini tanda-tandanya seperti apa sih, Dok? Iya, diare biasanya kalau musim panas tuh terjadi karena sumber air bersihnya susah ya. Nah gitu, jadi sumber air bersihnya susah, sehingga sangat besar kemungkinan menderita diare. Diare itu pertama gejalanya beraknya cair, gejalanya minsret, cairannya lebih banyak daripada fesesnya atau tinjanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau sudah 3 kali, lebih dari 3 kali berarti sudah tergolong diare dia. Biasanya anak-anak juga kadang-kadang disertai dengan muntah gitu. Ini penyebabnya apa sih, Dok? Nah, kalau penyebabnya sebenarnya pada anak-anak yang paling sering adalah infeksi virus, rotavirus. Infeksi virus ya. Tapi ya bisa juga karena reaksi alergi terhadap susu sapi misalnya ya, atau intoleransi terhadap laktosa yang ada di dalam susu sapi. Itu yang paling sering pada anak-anak. Nah, untuk antisipasinya apa yang harus dilakukan, Dok? Tentu mencegah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegahnya kebersihan terutama sumber air minumnya.
Jadi sumber air minumnya harus yang bersih dan dimasak. Kalau dia dari sumber air alami ya, dimasak. Kemudian termasuk alat-alat makannya juga dicuci dengan bersih, gitu. Kemudian makanannya juga yang segar. Kalau bayi, maka pencegahan utamanya adalah memberikan ASI, karena bayi-bayi yang mendapat ASI itu akan lebih terlindungi daripada bayi yang tidak mendapat ASI, saluran pencernaannya, karena ada antibodi yang ada di dalam ASI. Kemudian sekarang juga ada imunisasinya untuk anti diare yang disebabkan karena virus. Apakah ada obat-obat di pasaran yang bisa dikonsumsi anak, Dok? Kalau anak menderita diare, jadi kalau diare kan yang banyak keluar tuh waktu berak cairannya lebih banyak, sehingga dia potensi untuk mengalami kekurangan cairan. Maka pengobatan pertamanya tentu diganti cairan yang keluarnya. Ya, jadi cairan yang keluar bersama berak atau mungkin juga dengan muntah itu harus cepat diganti dengan memberikan cairan lebih banyak, terutama berikanlah ASI kalau dia masih mendapat ASI, kemudian juga Oralit. Oralit banyak ya, biasanya di apotek atau toko obat tuh banyak Oralit. Itu yang penting duluan, karena harus menggantikan cairannya secepatnya, karena bahaya dari diare adalah kekurangan cairan. Jadi itu yang harus dilakukan pertama. Kemudian juga ada obat-obat yang bisa diberikan, yaitu tablet atau sirup zinc kalau anak-anak diare. Nah, kalau ini diarenya parah, ini bisa harus langsung dibawa ke rumah sakit ya, Dok? Nah, yang parah itu bisa ibu-ibu kenali. Misalnya kalau bayi kecil, ubun-ubunnya masih terbuka, masih kelihatan ada detaknya gitu ya. Biasa ibu-ibu kan suka, Dok ini ubun-ubunnya ada detaknya. Nah, itu akan kelihatan cekung. Ya, jadi kalau ubun-ubunnya cekung, matanya juga cekung, pandangannya sayu, kemudian bibirnya kering, kemudian kulit perutnya jadi kecut gitu, dan kencingnya sudah berkurang, maka tanda bahwa anak sudah kekurangan cairan. Nah, kalau sudah kayak ini, dia harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, karena mungkin dengan memberikan Oralit saja dia sudah tidak cukup lagi, harus cepat diberikan cairan secara infus gitu. Jadi yang penting diamati itu jangan sampai terjadi seperti ini kalau ibu-ibu merawat di rumah, dan itu tidak terjadi kalau diberikan cairan yang cukup, Oralit tadi gitu. Ya, kalau penanganan di rumah sakit biasanya berapa lama, Dok, ini sampai anak-anak itu sembuh ya, Dok? Jadi rata-rata anak-anak mengalami diare itu antara 5 sampai 7 hari. Ya, jadi antara 5 sampai 7 hari. Jadi kalau misalnya dia baru hari pertama sakit, berarti dia masih kemungkinan dirawat untuk 4 atau 5 hari lagi gitu. Tapi kalau sudah sakitnya di rumah sudah 4 hari, mungkin cukup 2-3 hari lagi gitu, karena totalnya antara 5 sampai 7 hari. Ya, tadi sempat disinggung, Dok, selain diare ada ISPA juga ya, Dok ya. Seperti apa sih ISPA, Dok? ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Ya, jadi kalau musim panas itu biasanya debu banyak kan, apalagi nanti ada kebakaran hutan, kebakaran lahan, itu asap juga banyak, maka anak-anak mudah sekali untuk mengalami infeksi saluran pernapasan akut. Dan disebut akut itu berarti dia baru kejadian, yang belum lewat dari 2 minggu ya. Gejalanya yang pertama biasanya batuk, pilek, kemudian juga sudah ada disertai dengan panas. Batuknya kadang-kadang kenceng sampai muntah-muntah. Nah, hati-hatinya kalau dia menjadi sesak nafas gitu. Nah, ini pertolongan yang harus diberikan oleh para orang tua seperti apa, Dok? Iya, tentu yang diusahakan pencegahannya dulu.
jangan sampai kejadian. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah terbiasa pakai masker ya, karena penggunaan masker tuh sangat baik untuk mencegah ISPA juga, gitu. Jadi pakai masker. Nah, cuman kalau yang jadi masalah kalau anak-anak kan bayi terutama susah dia pakai masker, karena kalau kita saja masker tuh kadang-kadang kita agak dirubah-rubah posisi, karena kalau nggak terlalu nempel ke hidung malah susah bernapas juga ya. Nah, pada bayi dia nggak bisa ngatur seperti itu, sehingga hati-hati, mesti sering dicek apakah dia sampai mengganggu pernapasannya. Lebih dianjurkan untuk pakai face shield, jadi tabir itu ya, untuk nutup wajahnya itu kalau ada. Kemudian minum yang banyak sama seperti di hari tadi ya. Kemudian juga jangan deket-deket orang yang batuk ataupun pilek, karena dia cepat sekali menular melalui batuk atau pernapasan tadi ya. Kemudian juga ada imunisasinya juga yang bisa mencegah ISPA ini. Gitu. Ini ISPA bisa menyebabkan kematian, Dok? ISPA itu ada yang di atas. Jadi ISPA itu kan saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu mulai dari atas, dari hidung ya ke tenggorok, kemudian saluran pernapas ke bawah lagi sampai ke cabang-cabang pernapasan sampai ke paru-paru. Nah, kalau dia baru di atas saja, maka gejalanya cuma itu tadi, batuk, pilek. Tapi begitu dia sudah sampai ke bawah, sampai ke paru-paru, namanya ISPA bawah, contohnya pneumonia. Nah, ini angka kematiannya tinggi memang. Karena itu kalau sudah pneumonia harus dirawat di rumah sakit dia. Tapi bisa sembuh sebetulnya, Dok? Kalau kita tahu penyebabnya pneumonia itu biasanya kan bakteri ya, berarti dia harus dapat antibiotik. Kalau dia baru masih ringan, gizinya bagus ya, itu insya Allah bisa disembuhkan. Tapi di zaman COVID sekarang ini, maka COVID pun bisa memberikan gejala ISPA. Jadi semua anak yang menunjukkan gejala-gejala ISPA harus kita curigai sebagai COVID sampai terbukti tidak. Karena COVID itu bahaya benar kan? Menularnya cepat ya. Nah, jadi semua anak ISPA akan kita perlakukan sebagai COVID sampai terbukti tidak gitu. Dok, ini ISPA salah satu penyebabnya adalah asap ya, Dok ya? Iya. Nah, ini kalau berkaitan dengan asap rokok seperti apa, Dok, kalau menurut dokter? Nah, jadi asap rokok, asap pembakaran lahan, kebun itu sama juga. Terutama kalau anak-anak itu ada penyakit yang mendasarinya, misalnya dia ada TBC paru atau dia ada asma, maka itu akan cepat sekali untuk kambuh. ISPA-nya bisa sampai sesak napas benar itu gitu. Nah, kalau orang tua yang terbiasa merokok nih bagaimana, Dok? Nah, itu biasanya kalau orang tua yang merokok, anaknya akan lebih sering menderita ISPA ya, karena dia selalu kena polusi udara. Yang jadi aneh juga ada bapak-bapak yang ngomong, tapi saya, Dok, meskipun merokok, saya merokoknya nggak di dekat anaknya, saya keluar gitu. Nah, memangnya asap itu nggak jalan. Asap itu kan jalan. Jadi meskipun dia di luar rumah, selama masih di lingkungan anak, bisa sampai ke anaknya gitu. Maksudnya ya bapaknya nggak merokok bener, nggak merokok di rumah ataupun di halaman gitu. Ya, berarti ini orang lain yang terkena ya, Dok, dampaknya ya, Dok? Iya, betul. Dan anak yang paling rentan kan? Ya. Baik, Dok, ada tips yang ingin dibagikan ke sahabat Sonora yang memiliki anak-anak supaya terbebas dari penyakit selama musim kemarau ini, Dok? Iya, jadi seperti yang tadi saya sebut, ya akan ada masa suhu udara sangat panas, sehingga harus kita perhatikan kebutuhan cairan anak-anak jangan sampai kurang, karena kalau kurang dia dehidrasi, anaknya jadi lemes tuh ya, jadi lemes, jadi males ya.
Jadi itu yang harus dibutuhkan dulu, dipenuhi dulu. Kalau dapat ASI, kasih ASI lebih sering. Anak yang sudah besar kasih minum lebih sering. Kemudian cek kencingnya banyak enggak, ya. Kemudian mencegah terutama diare dan ispa. Itu jaga kebersihan tangan, harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, udah pas bener nih apa yang kita lakukan protokol kesehatan selama COVID itu semuanya berkaitan dengan pencegahan untuk ISPA juga. Ya, mencuci tangan juga bisa mencegah diare atau menstruat. Kemudian semuanya juga harus dijamin kebersihannya, kebersihan badannya maupun kebersihan lingkungannya. Sumber air bersih harus tersedia dan lengkapi imunisasinya, karena ada banyak imunisasi yang bisa mencegah diare, yang bisa mencegah ISPA juga. Baik. Dokter, terima kasih sudah berbagi tips di pagi hari ini ya dok ya. Semoga anak-anak tetap sehat ya dok ya di tengah pandemi ya dok. Iya, betul. Baik. Terima kasih, selamat pagi Dokter Risma. Selamat pagi. Sahabat Sonora, itu tadi sudah kita dengarkan wawancara singkat dengan salah seorang dokter anak yang ada di Kota Palembang, Dokter Risma ini terkait dengan penyakit yang akan timbul menjelang atau di musim kemarau. Sonora FM.